Pemuda tidur di kantor selama jam kerja. Ternyata dia malah bertemu langsung dengan CEO wanita. Melihat pemuda begitu berani, CEO wanita yang baru pertama hari juga ingin menyalakan semangat dengan seseorang. Akhirnya, si pemuda malang dipecat. Tanpa disadari, tidak lama kemudian, CEO wanita menyesal. Ternyata pemuda adalah kepala insinyur perusahaan. Ayahnya yang meminta bantuan. Karena pemuda bukan hanya hacker terbaik di dunia, tetapi juga tiang utama departemen pengembangan perusahaan. Dan alasan pemuda tidur di kantor selama jam kerja, hanya karena semalam perusahaan tiba-tiba diserang oleh ratusan hacker terbaik. Saat semua orang tidak bisa berbuat apa-apa, pemuda bekerja lembur sendirian hingga larut malam, dan berhasil menyelamatkan perusahaan dari krisis. Akhirnya, karena kelelahan, dia pergi beristirahat sebentar. Akibatnya, dia malah dianggap sebagai pengganggu oleh CEO wanita yang tidak tahu situasi. Berakhir dengan pemecatan. Setelah pemuda itu pergi dengan anggun, sekretaris khawatir mengingatkan wanita CEO, toh dia adalah seorang insinyur utama. Apakah memecatnya seperti ini tidak terlalu tepat? Namun wanita itu tetap pada pendiriannya, mengatakan bahwa pemuda itu pasti memiliki hubungan. Memecatnya akan meringankan beban perusahaan. Dan pada saat itu juga, ayahnya meneleponnya. Di perusahaan kita ada yang bernama Lu. Jangan sentuh dia sama sekali. Nama keluarganya Lu. Bagaimana dengan anak perempuan yang baik? Berapa banyak yang bernama Lu di perusahaan kita? Pastinya cukup banyak. Chen, lihatlah. Mereka semua di sini. Dia adalah ayahmu. Saya telah berusaha keras untuk merekrutnya. Dia adalah bakat yang baru kami rekrut. Sekarang bertanggung jawab khusus untuk arsitektur server perusahaan kita. Dengan industri realitas virtual. Ini berkaitan dengan nadi perusahaan kita. Dengan adanya realitas virtual, Lu Shu, doktor dari Universitas Stanford, pada dasarnya seorang peretas yang masuk dalam 10 besar di dunia. Ayah, apakah yang kamu maksud adalah Lu Shu? Itu adalah Lu Shu. Perusahaan kita. Ada seseorang dengan nama yang mirip dengannya. Orang itu hanyalah orang yang masuk dengan jaringan hubungan. Cari kesempatan. Cukup pecat dia. Jangan khawatir. Aku sudah memecatnya. Kamu melakukan dengan baik. Tetap semangat. Saat dia bersumpah kepada ayahnya, pasti akan mengelola perusahaan dengan baik. Bawahannya tiba-tiba melaporkan bahwa server perusahaan kembali rusak. Namun satu-satunya insinyur utama yang bisa memperbaiki sistem sudah dipecat olehnya. Saat wanita itu pergi dengan tergesa-gesa untuk menanyakan situasi. Namun karyawan mengatakan bahwa keluhan pelanggan sudah melonjak. Jika tidak segera diselesaikan, itu pasti akan mempengaruhi harga saham perusahaan. Juga pada saat ini, wanita tiba-tiba teringat ahli besar yang dia kenal online sebelumnya. Maka dia segera menghubungi orang tersebut. Kakak ketuk-ketuk. Aku mengalami masalah. Aku baru saja bergabung dengan grup Chen. Tapi server di sini mengalami masalah. Tidak ada yang bisa menanganinya. Bisakah kamu membantuku? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Bisakah kita bertemu? Namun wanita itu tidak pernah menyangka dalam mimpinya. Dia mengenal dewa besar itu dari internet. Itu adalah pemuda yang baru saja dipecat olehnya dari perusahaan. Pemuda itu mengambil ponselnya. Melihat pesan singkat permintaan tolong dari wanita itu. Pemuda baik itu juga setuju untuk bertemu dengan wanita itu. Begitu terpikir akan segera bertemu dengan dewa besar, wanita itu juga sangat tercita. Maka dia segera berlari ke kamar mandi untuk touch up. Namun saat dia pergi, dia lupa ponselnya di sana. Tepat ketika ditemukan oleh kenalan yang baru saja selesai buang air kecil. Ini ponsel siapa ini? Bahkan kuncinya tidak terkunci. Nomor Kiki ini, Lu Shu Pensu. Kamu bisa menggunakan metode yang saya berikan. Pertama, stabilkan server sementara. Ada sesuatu. Prestasi ini adalah milikku. Chen, kepala. Ternyata dia adalah Lu Shu, pengagum si nerd itu. Sepertinya mereka masih tidak tahu siapa lawannya. Ini, sebaiknya kita manfaatkan. Setelah pria itu melihat catatan obrolan mereka, demi bisa maju lebih jauh di perusahaan, pria yang terpengaruh oleh keinginan untuk pamer. Dengan cepat, dia menyalin semua data yang dikirim oleh teman. Semuanya disalin, agar wanita tidak mengetahui. Dia juga menghapus teman-teman dari teman tersebut. Begitulah, pria berhasil mendapatkan kepercayaan dari wanita CEO. Bermain dua sisi. Teman itu dalam masalah. Meskipun menunggu dengan sabar, tidak ada yang datang. Maka dia mengirim pesan tanya. Namun, dia malah melihat tanda seru merah. Tanpa pilihan, pria itu akhirnya memilih untuk pergi. Namun pada saat itu, CEO wanita tiba-tiba lewat dengan rekan bisnis. Melihat teman itu masih di sana, langsung menanyakan mengapa dia belum meninggalkan perusahaan. Mengapa masih di perusahaan? Saya sudah mengundurkan diri. Sesuai dengan peraturan, cukup meninggalkan pekerjaan dalam 1 hari. Apakah ada masalah? Tentu saja ada. Siapa kamu? Saya. Tidak apa-apa, saya akan melakukannya. Tentu saja ada hubungannya. Setelah kamu mengundurkan diri, sistem perusahaan, tiba-tiba muncul banyak kebocoran. Sekarang, saya memiliki kecurigaan yang wajar. Ini adalah, kamu sengaja membalas dendam. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Lu Shu, jangan pura-pura. Seluruh departemen tahu. Hanya kamu yang memiliki izin manajemen inti. Dan kebetulan atau tidak, kamu baru saja pergi.
Sistem perusahaan bermasalah. Dan kamu bilang bukan kamu yang melakukannya. Bodoh. Kamu menghina siapa? Tidak ada terjemahan yang diperlukan. Berhenti sekarang juga. Penjaga keamanan. Apa maksudmu? Lusu. Saya menyarankan kamu untuk berbicara jujur. Kalau tidak, aku akan memerintahkan orang untuk membawamu ke kantor polisi. Dan kemudian menuntutmu. Selanjutnya, kamu tidak hanya akan masuk penjara, tetapi juga harus mengganti semua kerugian perusahaan. Bahkan setelah kamu keluar dari penjara, kamu tidak akan punya tempat lagi. Jujur, benar sekali. Di mata orang-orang seperti kalian. Apakah? Hanya jika sesuai dengan dugaanmu. Barulah itu dianggap jujur. Bicara banyak tidak berguna. Lihat apa? Tangkap dia. Lihat siapa yang akan menangis. Siapa yang akan menangis? Aku pikir kamu tidak menangis sebelum melihat peti mati. Mengira Chen adalah seorang gadis. Kamu tidak berani apa-apakan. Chen, menurutku, sekarang, mari berikan sedikit pelajaran padanya. Tidak ada terjemahan yang diperlukan. Aku melihatmu sebagai bagian dari grup Chen. Kamu harus benar-benar pergi. Tidak ingin membuat segalanya terlalu ekstrim. Saya sangat penasaran. Lanjutkan perintah. Mulai dari hari ini. Memberhentikanmu. Terkait dan bekerja sama. Kamu pikir, tidak boleh merekrut Elvesu. Selanjutnya, kamu harus benar-benar pergi dari industri ini. Saya sangat penasaran. Melakukan hal seperti ini. Apakah Direktur Chen tahu? Memecatmu. Masih perlu memberitahukan Direktur Chen. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa? Baiklah, Nona Chen. Kalau begitu, semoga beruntung. Cukup. Sudah cukup banyak omong kosong yang kau katakan. Bawa dia ke kantor polisi. Ya. Tunggu sebentar. Orang ini, saya teknologi Shengxi. Sudah diatur. Kamu adalah ketua Shengxi Group. Jiang Yu, Nona Jiang. Jiang Yu, mengapa kamu datang? Ada masalah apa? Jangan lupa, saat di universitas, bunga yang kamu berikan padaku, itu. Orang, semua pernah muda. Jangan marah, Pak Jiang. Pak Chen pasti menggunakan kekuatan besar seperti ini untuk seorang karyawan yang telah keluar. Grup Chen sungguh berkuasa sekali. Pak Jiang, apa yang kamu? Dialog tingkat atas dari dua perusahaan. Apakah kamu punya hak untuk berbicara? Maksud Pak Lu, itu maksud saya. Apa yang tidak bisa dibicarakan? Lagi pula, Tuan Lusu di sampingmu. Diduga setelah keluar dari perusahaan, di sistem perusahaan kami, dengan sengaja menciptakan bug, menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan kami, menyebabkan kerugian serius. Saya pikir, pemrosesan saya, tidak ada masalah. Pak Chen, apakah kamu benar-benar bertanya kepada ayahmu? Siapa sebenarnya Lusu? Sudah ditanyakan. Bukankah dia seseorang yang masuk melalui jalur belakang, penghancur perusahaan? Orang yang masuk melalui jalur belakang, penghancur perusahaan. Pak Chen benar-benar mengatakan begitu. Benar. Kata-katanya sebenarnya memberiku kesempatan untuk memecatmu. Ada masalah apa? Baiklah. Jika begitu, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Su. Mereka dari keluarga Chen buta mata. Mengeluarkanmu dari permainan pada saat ini. Kami di Shengxi Technology tidak akan pernah. Apakah kamu mau bergabung? Grup Shengxi kami. Grup Shengxi bersedia memberikan 10% saham. Dan gaji tahunan 3,5 juta. Mempekerjakanmu. 1% saham. Gaji tahunan 3,5 juta. Jiang Yu, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Jiang Yu, ini bukan masalah uang. Jika kamu bersedia bergabung, Grup Shengxi, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Jiang, Hutan, kamu memulai dari nol. Saya mengagumi Anda. Itulah sebabnya saya mengingatkanmu. Orang ini, Elvesu, dia hanya menggunakan jalan pintas. Untuk masuk, dia hanya tikus kantor. Ayahku yang mengatakannya. Direktur Chen, dia mengatakannya sendiri. Ya. Chen Ang rubah tua itu. Apakah dia gila? Keluarga Chen telah sampai sejauh ini. Semua ini berkat Elvesu. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Tikus kantor. Jadi begitu. Di kartu ini ada 7,3 juta. Selama 3 tahun ini, sejak saya bergabung dengan Chen, gaji dan bonus, yang tersisa semuanya di sini. Dan mobil ini, juga, ini adalah
Dibeli setelah saya bergabung dengan Chen. Apa maksudmu? Inilah yang saya mulai. Chen. Sekarang semuanya sudah dikembalikan ke Chen. Masalah, kamu, Nyonya Chen. Katakan kepada Direktur Chen. Aku, Lusu. Mulai sekarang, tidak ada hubungan lagi dengan Chen Group. Tidak ada keterkaitan lagi. Lusu, tidak perlu berpura-pura sedih. Semua ini, seharusnya bukan milikmu. Mengembalikan kepada keluarga Chen. Seharusnya begitu. Tuan Chen, kamu telah mendorong seorang karyawan senior. Sampai ke titik ini. Bahkan melepaskan anjing. Sangat menekan. Apakah ini etika kerja Chen Group? Apakah ini standar operasional? Meskipun, kerugian dari insiden ini, jauh lebih besar dari itu. Namun, mengingat, kamu adalah karyawan senior. Masalah ganti rugi. Biarkan saja begitu. Baiklah, ayo kita pergi. Aku belum selesai berbicara. Sebagai pelaku utama, aku meminta kamu untuk mengeluarkan permintaan maaf di semua saluran online. Mengeluarkan pernyataan permintaan maaf. Memberikan kehormatan kepada keluarga Chen. Jika tidak, kamu tunggu saja untuk menerima dari keluarga Chen. Surat kuasa hukum. Nona Chen, kalian terlalu jauh dalam menekan orang. Lalu bagaimana? Pernyataan. Jika kamu tidak mengeluarkan, kamu harus melakukannya. Tuan Jiang, aku ingat perusahaanmu. Hubungan persaingan dengan keluarga Chen. Benar. Aku bersedia bergabung dengan Shengxi Technology. Memang harus lebih lemah dari CNS. Tidak masalah. Aku akan melakukannya untukmu. Membalikan keadaan. Maksud Anda, saya bersedia bergabung dengan Shengxi Technology. Tidak peduli di mana kamu berada. Pernyataan ini, kamu harus mengirimkan. Kalau tidak, Bos Chen, kamu harus mengirim surat dari pengacara. Lebih baik kirimkan ke Shengxi Group saya. Sebagai pernyataan perang antara kita berdua. Surat tantangan sudah siap. Kalau begitu, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Ayo pergi. Tempat CNS Group. Tunggu sebentar. Aku merasa jijik. Bos Chen, orang seperti ini, sebenarnya tidak layak untuk marah padanya. Kakak Kodo, kita sudah kenal selama 3 tahun dari internet. Kamu selalu sangat lembut. Mengapa hari ini sedikit agresif? Ini bukan Lusu itu. Terlalu memalukan, bukan? Kamu tahu, aku tidak tahan melihatmu diintimidasi. Jadi tadi, aku agak tergesa. Benar. Tentu saja. Tak usah bicara lagi. Urusan perusahaan lebih penting. Ayo pergi. Halo, Direktur Chen. Aku adalah Jiang Yu. Menunggu panggilan ini. Hanya ingin memberitahu Anda. Jalur realitas virtual ini. Kami dari grup Shengxi. Juga ingin ikut campur. Realitas virtual adalah inti bisnis kami. Inti industri Chen. Apakah Anda yakin ingin bersama kami melawan Chen? Panggilan telepon ini hanya memberitahu Chen sekali. Bukan untuk berunding. Kamu. Jiang Yu, si rubah kecil itu, mengetahui tentang senjata andalan Lusu. Seharusnya tidak akan berperang dengan saya. Mengapa hari ini malah? Apakah maksudnya? Ayah, apakah kamu memecat